Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala Oke, wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue mau cerita lagi ya, cerita tentang kemarin gue main ke Pasang Bedil malam hari. Oke, jadi gini, awal cerita tuh gue main ke rumah teman gue ya, Edi ya, Edi Bakukul lah sebetulnya, Edi Bakukul. Pas gue main tuh, pas datang kan langsung duduk ngobrol, terus dia tuh cerita sama gue, katanya tahu gak ya, di Pasang Bedil tuh ada macan ya, mau kata dia tuh mau. Gue tuh wah yang bener loh, yang bener kata gue teh, sana ya. Iya nah kata dia sekarang. Kata gue teh iya, konten oke kata dia tuh itu kan langsung kan pakai peralatan nggak seadanya sih. Untung gue tuh bawa apa ya, buat alat ngerekam lah yang tidak ada. Gue langsung kan rekam pakai itu bekas konten, terus berangkat kan gue langsung. Pas tengah jalan pun temen gue cerita, ngomong kan, masih tahu jangan sompral ya, jangan ngomong sembarangan. Gue tuh iya, gue juga cuma lihat doang sono. Sudah nyampe ternyata bener, bukan bener, ternyata jalan itu dari jalan raya ke masuk ke gang Pesambil itu udah diacak-acak, udah dilebarin lah itu, dilebarin. Jalan pun jelek, tanah kan. Kalau yang tahu video gue tuh, dari jalan itu tuh sampai ke yang perempatan ngaju dikit dikit doang. Dan katanya ada maunya tuh di situ, di apa ya, bekonya, di mesin ngeruknya. Ternyata emang iya ada mesin ngeruknya, ada dua, ada yang jagain juga. Wah, sono ya jam 10 dan gak ada apa-apa kan. Karena gak ada apa-apa, gue bilang ya nyoba ya ke bawah ya, jalan coran. Temen gue tuh ayo, wah, lanjut kan, lanjut jalan gue sono sampai di ada rumah, pokoknya di situ kan ada rumah. Ternyata ada tetangga gue tuh nanya kan, nggak, belum tahu dia kalau itu gue pada kemana. Gue bilangnya tuh kok nek nyanyi rekadu lain lain yuk sebenarnya kalebak ulin. Kata temen gue teh mau konten, mereka bakalan tahu kan orang tua. Ternyata dia nyebut nah itu, oh bukan, bilang nama gue. Kata iya, ya udah bareng aja. Udah bareng bareng kan gue sono. Jalannya pun wah ekstrem mantep ya, jalannya tuh lebar cuma dalam legok kan. Jadi yang kepake jalan setapak kan, di pinggir kiri jalan setapak ya. Lanjut kan gue sono sampai bawah, ketemu jalan coran. Ternyata temen gue gak tahu ya ada coran. Terus maju depan dan dikit, ternyata yang tangga gue tuh belok kanan bawa keranjang nih, gak tahu nyeri durian apa gak tahu. Pokoknya dia berdua tuh ya, dua motor ke sana, dan gua lanjut ke bawah. Pokoknya sampai mentok ya, sampai jalan mentok katanya, sampai jalannya habis. Udah jalan terus gua ngelewatin tempat yang gang. Pas gua ke rumah putih dua itu kan ada, gua kasih tahu ini jalannya nih ke bawah. Di sono juga ada beko yang udah ngeratain, pokoknya sebelah sono kan udah rata ya. Gua kasih tahu di sono ada tuh yang udah rata buat bening. Gua lanjut lagi kan ke bawah, dan ya mungkin karena gua sama temen gua tuh ya manusia biasa ya, gak nemu apa-apa gua kan. Tapi padahal kalau temen gua mah waktu kerja tuh biasanya ya, dulu waktu kerja bareng kan, itu suka sering nemu batu akik ya. Jadi udah 3 kali gua bareng sama dia. Pertama tuh pas di sungai, udah beres kerja kan ke sungai, dia nemu batu akik gede kan. Gua tadinya mau, kalau kecil mau, kalau gede gua gak mau. Yang kedua pas gua mancing,
gua sama dia tuh, dia sama temen gua satu lagi si Jae kan mancing. Tempatnya ternyata agak mistis kan, dia baru nyampe kan, dia baru mau duduk, cuman baru duduk aja gini, lihat batu akik ya bagus tuh, itu combong bolong, yang bolong kan warna merah terus bolong ada akarnya. Jadi si bolong combong itu kemasukan akar, mungkin udah lama kan di situ. Dan dia tuh ngobrol kan, ada jadi sepegawai itu aliran air tuh kan dekat pabrik tahu tuh orangnya keluar. Dan gue bilang temen gue dapat batu, langsung dia coba kan, ternyata dicobanya di tesnya tuh dia taruh batu di sini nih, terus dijengkal kan, yang dijengkal pas dijengkal, pokoknya nggak tahu dijengkal, yang jelas sih si jengkalannya tuh balik lagi tuh lebih terus kan. Kata dia tuh ini ada isinya dan ini bisa ngebantu, bilangnya gitu doang. Udah gitu kan, kata gue masa sih, ya katanya dia gitu. Dia juga di situ nemu keris sama sisir. Kata gue gitu. Terus dia tuh cerita lah, kenal gak sama anu kan. Kalau ini mah tuh sama itu tuh yang nemu batu, kata dia suka ke sono. Ternyata ya ada seguru ya, satu guru, ternyata dia punya gitulah. Terus gitu kan, kalau gua minta gak boleh dong, bagus yang kecil. Kata gue coba cek lah ke teman gua, ada daerah sini tetangga kampung. Gua coba ke sono, gua kasih kan nih temen gua, kata gue nemu batu nih. Nah gua dia periksa kan begini lah, merinding ya merinding. Tapi ada besoknya temen gua langsung sakit ya, meriang, nggak ada. Waduh, gua meriang katanya ketembak kayaknya, minta itu kelapa hijau. Waduh, kata gue ribet tuh bener. Pokoknya lah gitu ya, teman gue tuh suka dapetannya ya. Bahkan dulu waktu jarah gimana dia tuh pernah cerita jarah bareng sama gurunya. Jadi si batu tuh jatuh dari atas kenteng, jadi atas pokoknya, petak kena gentingan, tak langsung gitu. Dia dapet terus kalau kayak gitu ya. Nah ini lanjut cerita, gue dipasang bedil tuh udah sampai ujung coran, gak ada apa-apa kan. Gue balik lagi, dia bilang tuh ini nih batu tumpang, batu tumpang. Batu tumpang kenapa, ada hal mistis katanya mah ada ya, tapi gue nggak sempet tanya-tanya juga. Gue berhenti kan kesini disorot, ini batu tumpang kan. Ini batu yang dulu gua naikin ya waktu ke Gedung Putih, waktu pulangnya kan gua situ ada batu gede, emang gede. Gua naik aja ke atas kan, gua ngerekam diri gua sendiri gini. Ternyata ini batu. Ada cerita mistisnya. Iya kata dia tuh, kalau dia mah pas maghrib abis kerja kuli di orang, pokoknya kerja di orang, pulang maghrib berdua, 2 motor, teman dia duluan, dia sampai situ tuh, sampai ke batu tumpang tuh motornya mogok langsung kan. Maghrib tuh gelap mungkin ya, karena gelap dia tuh langsung turun katanya, motornya ditinggalin, langsung dia tuh naik ke atas sampai ke rumah yang di atas jauh sana tuh. Jadi ngecacang lah, sedikit cacang katanya, gue ditinggalin lah ini. Terus ya balik lagi diambil. Nah ternyata batu itu adalah ceritanya katanya. Nah, gue mah gak tahu kan, naikin guys, sedikit rekam. Dan di sini juga emak gue pokoknya adiknya kakek gue tuh pernah cerita. Jadi dia tuh gini ya, itu kan pasang bedil ya, pokoknya nama hutan itu namanya pasang bedil. Jadi mak gua tuh pernah punya kebun, pokoknya tanah lah, pernah punya tanah di situ. Dia tuh huma itu padi yang merah kan. Jadi di situ lagi huma, atau dia bilang kan, yang ngomongnya sompral gini, membuka pasang bedil, bahasa Sundanya gini kan,
boga pasang bedil bawa-bawa atuh aing teh lapar aja. Nah habis itu lama tuh dia lihat ulet gede, kata dia tuh ulet tuh gede. Ya ngomong sompral lagi, katanya gini, mak kan dia nggak tahu berapa sih, cuman berapa orangnya, cuman mak gue tuh bilang gini, mak ini itu nanti hilet ulet ya, hilet tuh gede teh juri pasang bedil kan. Oh gitu kata mak, kata si emak yang itu ngomong gitu padu. Oh itu cowok hilet gede teh juri pasang bedil kan. Wah habis itu mak gue tuh cerita, entah di rumah entah di mana ya, pokoknya cerita itu kayak kesambet gitu kan, kayak sakit lah gitu kan, gering ya, bahasa Sunda mah gering. Terus dia tuh ternyata disamperin sama 2 cewek cantik, karena cewek cantik, dan dia bilang tuh dari Batu yang tempat gua naik tuh sampai Keramat. Jadi kata sama gua tuh dari Batu Gede ngetan tapi ke Keramat, gua gak tahu Keramat gimana, pokoknya dari Batu sampai ke situ ke Keramat itu gerbang katanya, panto gerbang emas nanti gede. Masuk tuh ada pintu jendela herang, gue gak tau herang ya, pokoknya herang itu. Terus di situ banyak orang lagi pada makan di nampan yang gede, banyak buah, banyak apa daging, tapi emak gak dikasih makan, cuman dibawa lewat doang. Terus ada orang-orang juga yang kayak pada ngelamun, ada yang pada ngobrol, cuma dikasih lewat doang. Pokoknya mah di Batu itu sampai itu tuh gerbang emas, kata gue tuh bisa diambil gak? Wah kata dia tuh boro-boro bisa diambil, anu lagi ya ada yang makan juga mah gak dikasih aja. Nah, kan ada yang ya kayak ada yang ngasih makan, pokoknya lewat dibawa, dibawa nanti mah gue tuh dibawa lewat doang ya, sama pokoknya katanya tuh yang jaga gitu tuh cewek 2 cantik. Nah gue tuh cuman dibawa lewat doang ya, bawa lewat doang. Terus dari situ ternyata ada yang itu ya, ada yang masih ada yang ngubaran lah, sebenarnya dia yang ngubaran mak si kopi si ini, pokoknya udah lah mak gua sadar kembali. Dan emang terus ya di situ tuh pasang bedil tuh banyak ya cerita mistis gaibnya. Dulu tuh pernah ada orang yang meninggal, pas meninggal tuh jadi si itunya tuh si mayatnya tuh gak langsung ketemu, ada yang bilang itu. Terus ada yang bilang yang punya tanah dipasang bedil mah mungkin nggak semua katanya, tapi ya yang beredar lah matinya tuh biasa, meninggalnya tuh biasanya tuh orang Sunda tuh nyebutnya kesambet. Gua gak tahu ya bahasa Indonesia nya apa, pokoknya bilang itu kesambet. Dan kakek gua tuh ya, abah tuh si abah gua tuh kakek sama kata emak gua tuh kesambat dipasang bedil dekat tulungan katanya gitu. Dan terus juga tadi gua dengar dari temen gua dari istri dulu nih, gua kan cerita kata gua tuh kemarin gua sama Edol ke pasang bedil karena dengar cerita ada macan, ternyata macan jadi-jadian. Terus kata cewek gua tuh bilang, istri gua tuh bilang ada macannya ada gitu, nggak ada katanya. Terus itu cerita katanya sama ya ceritanya sama temen gua, kalau yang punya tanah dipasang bedil tuh biasanya dimasukin dalam buku. Pokoknya si yang punya tanah tuh mimpi namanya tuh ada dalam buku, pokoknya nggak tau lah, pokoknya gitu ya.
Terus gue tanyain kan tadi, gue sempat ke sono kan, ke rumah orang tua, ketemu sama dia, gue tanyain lagi, kata dia juga sama gitu nih, ada videonya. Jadi maksudnya perjanjian wah misalkan teh mah uah ya boga sawah pasang bedilnya ka uah teh sawah teh alus wae ieu pare teh kalah wae bagus wae lah intina mah teh geus selama 3 kali panen teh ditanya teh teh aya di rumah impian ya rek kumaha arek lanjut arek geus jenang mah sok sampai tahu ieu pecah hati ge beda kawas di sawah kita kan dik pendidinya lah nyawahan perjanjian enggak sih perjanjian itu perjanjian. Habis itu ya pokoknya itu ya ceritanya ya, angkarannya malah banyak pokoknya. Pasang dia tuh wah ngeri ya, kalau dari sini orang-orang sini mah benar tahunya pasang bedil ngeri ya. Dan gue pun pernah dengar tuh temen gue ya, waktu gue main ke Menteng mah, temen gue tuh bilang kalau gak salah tuh gini ya, kalau gak salah di Gunung Batu tuh ada patung katanya, entah gaib entah apalah, dan si patung itu pun ngelihat lurusnya tuh ke pasang bedil katanya. Oh kata-kata gitu, kata-kata gitu. Terus kata gua teh gimana ya, gak tahu sih, dia juga lupa gua aja, pokoknya gitulah ya, patung tuh ngeliatnya pasang bedil. Kata gua teh kok mistis banget ya pasang bedil. Buat gua mah yang nggak punya mata ke-6, 7 kayak indra-indraan gitu, pas gua ke situ ya hutan doang, hutan belanta beledegan lah kalau bahasa Sunda, beledegan leuweung kene ya, hutannya kalian botakan aja yuk. Ya cuman hutan mah. Dan pas malam pun entah mungkin karena gue berdua ya sama teman gue si Edi Bakukol ya, jadi nggak serem walaupun dibilang ada macan lah, ada ular ya. Itu kalau ular asli ya, panjangnya 6 meter. Jadi gue nggak bisa apa ya, nggak lihat itunya foto atau videonya, katanya ada kerekam ya pas yang macan itu, entah harimau entah macan tutul macan kumbang, cuman itu ada macan jadi-jadian ya. Pokoknya habis gua ke situ kan ya, masih Edi itu ke batu itu tuh batu tumpang, nah ya biasa balik. Kata temen gua pun bilang coba kita lihat, biasa suka ada kemimpi gitu ya kan. Oh gitu ya udah, dan pulang habis pulang kan ya udah pulang, udah besoknya terus ketemu lagi gue sama si Edi ya, enggak katanya enggak ada. Ya udah kali ya, mungkin buat orang-orang biasa yang gitu mah gak bakalan nemu. Itu juga kan orang yang kebetulan yang dan punya kelebihan lah ya kan. Tapi bener gue tuh penasaran sama dia udah, wah horor, cerita horor ngeri. Nah pas gua, kalau ada yang tahu, ada yang lihat pas gua ngecamp tuh kan sendirian yang di pinggir sungai itu juga udah masuk pasang bedil, tapi pinggirnya ya. Nah di situ pun, nah kalau di situ itu gua ngerasa tuh, karena gua nginep ya, gua sendiri. Yang bener-bener ya, ini mah yang bener-bener kedengar ya, yang gua bener jelas tuh ada suara bambu. Jadi bambu tuh tau kan, pohon bambu kalau berbenturan tak sampai ke pokoknya nih, ini tempatnya nih ya, nih kan agak naik, ini curug, ini kubangan air bulat, di sininya gua ngingkem. Di sini tuh gak ada pohon itu ya, bambu, tapi suaranya muncul dari sini tak sampai di sini tengah-tengah tuh kan curug batu,
air ngalir ke bawah. Sampai di situ karena gua mungkin masang lampu di luar, suara tuh langsung diem di situ kan, di tengah tuh. Dan sebelum suara itu lanjut pergi tuh, di samping tenda gue tuh ada suara nah ya kayak gitu. Langsung lah maju lagi kan, dari situ tuh petak. Nah kalau ke sono emang ada pohon bambu, tak gua dengerin jauh sampai hilang suara. Gua tuh kan langsung, jadi gua pun posisi ya kan tidur, tapi tidurnya tuh nggak lelap ya tidur kejaga kan, tidur langsung lagi, dan nggak ada balik lagi itu suara. Terus jam 2:30 itu bener-bener ya ada suara yang nguap di atas kepala gua. Jadi gua lagi tidur di tenda, di luar tenda, di atas gua tuh ada suara yang nguap. Anjir, kata gua tuh anjir, waduh, kata gua tuh nih gede nih. Gua mikirnya mungkin hewan lah, mau babi mau apapun, mungkin hewan. Wah gede nih, gua cuma aduh gede nih kan. Terus nguap tuh ada suara itu yang injak ranting itu kan, tek kayak tidur dia tuh di situ. Dan gua gak berani keluar itu ya, gua gak berani keluar. Waduh lah, kata gua, kalau ada nyentuh tenda baru gua sikat. Tapi gua itu gak berani keluar, gak berani ngintip. Udah tidur aja kan, tidur juga nggak nyenyak lah, terjaga, was-was kan. Dan pas gua tanya tuh teman gua tuh si Edi ya di Bakokul tuh, ternyata tahu ya, katanya di situ tuh di atasnya ada penjarahan, tempat ziarah orang-orang. Kata-kata yang bener, apa itu sejenis makhluk kasat mata yang ada. Gua cerita langsung ada suara petak-petak awi itu ya, suara bambu bergebrukan, petak-petak itu. Dan yang kurang jelas ya, itu mah yang jelasnya itu yang ada suara nguap, ada suara bambu itu jelas bener. Dan ada yang kurang jelasnya, mungkin karena gue posisi ngantuk gak terlalu jelas. Jadi pas gue tidur ya, jadi posisi muka gue gini kan, kayak ada yang gituin. Terus kaki gue kan lagi tidur tuh lurus, kayak ada yang angkat pluk dijatuhin. Itu mah kurang jelas ya, karena posisi gue juga lagi ngantuk. Gua pokoknya kaki angkat pluk jatuh, gua bangun kayak ada yang angkat. Terus ini juga muka kepala gue tuh kayak gini. Itu malam sebelum ada suara itu tuh petak set kata. Waduh, benar kacau ya. Niatnya buat camp di situ tuh karena menurut gua bagus ya tempatnya, curugan, ngobak, terus ada air kan, bulat ngobak. Kayak gua enak kayak di sini, ternyata ya beda ya, udah malam tuh. Wow.